Setelah kita belajar tentang faktor pendorong mobilitas sosial, kita akan bahas tentang faktor penghambatnya dan dampak apa sih yang bisa ditimbulkan dari mobilitas sosial tersebut. Kita akan bahas lengkapnya di video kali ini. Hai, kembali lagi dengan aku Kasinta. Kita akan bahas video selanjutnya menyambung dari tentang mobilitas sosial juga ya, yaitu faktor penghambat dan dampaknya. Kita langsung masuk aja ke materinya. Kalau kita kemarin udah bahas pendorongnya, salah satunya ada politik, ekonomi, individu, struktural, dan sekarang penghambatnya itu ada 3. Yang pertama adalah kemiskinan. Yap, kita realistis saja, orang yang miskin itu bakal susah untuk mencapai status sosial tertentu. Salah satu penyebab kemiskinan itu adalah pendidikan. Emang kenapa kalau pendidikannya rendah? Kalau pendidikannya rendah, kualitas sumber daya manusianya juga lebih rendah gitu. Akibatnya untuk bersaing ke dunia profesional, pekerjaan itu juga akan terbatas. Sehingga orang yang tidak mendapatkan kesempatan dalam pekerjaan akan susah mendapatkan pendapatan. Akhirnya dia untuk naik ke status sosial tertentu itu akan lebih susah. Yang kedua adalah diskriminasi. Diskriminasi adalah membedakan perlakuan terhadap sesama karena alasan bangsa, beda bangsa gitu ya, suku, ras, agama, golongan, seperti itu. Memang sih kita udah zaman terbuka ya, masyarakatnya udah mulai open minded nih, udah nggak beda-bedain namanya suku, ras, agama, golongan, tapi masih ada aja nih oknum-oknum tertentu yang masih pilih-pilih, misalnya dalam pekerjaan, dalam politik, dalam pendidikan, itu masih ada yang pilih-pilih. Misalnya nggak dari suku Jawa akan didiskriminasi, misalnya dari agama ini akan didiskriminasi, seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa berpindah status sosial kalau masih ada yang membeda-bedakan seperti ini? Dan yang ketiga adalah stereotip gender. Itu membedakan karakteristik serta posisi antara laki-laki dan perempuan. Seperti kita memiliki pandangan bahwa derajat laki-laki itu lebih tinggi dibandingkan wanita, dan itu akan menghambat mobilitas sosial dari wanita itu sendiri. Banyak sekali stigma masyarakat bahwa perempuan itu nggak perlu pendidikan tinggi, nggak perlu kerja yang bagus-bagus karena itu tugasnya seorang laki-laki. Padahal dengan hal tersebut akan menghalangi prestasi dan kesempatan seseorang untuk melakukan mobilitas agar status sosialnya meningkat. Jadi kita nggak boleh menghalangi karir seseorang maupun itu laki-laki atau perempuan. Adanya perpindahan status ini pasti menimbulkan sebuah dampak, baik positif maupun negatif. Dari positifnya dulu, yaitu mendorong seseorang untuk maju. Jelas lah ya, dengan kita berpindah status yang dari rendah menuju yang tinggi, itu kita akan lebih menjunjung value dari diri kita. Yang kedua adalah mempercepat perubahan sosial. Jadi mobilitas sosial itu dapat menghasilkan perubahan masyarakat ke arah yang lebih maju. Contohnya ketika di daerah pelosok, ada beberapa anak yang berkesempatan mendapatkan beasiswa pendidikan di kota gitu. Akhirnya setelah pendidikannya selesai, anak-anak tersebut pulang ke kampung, akhirnya membangun daerahnya menjadi lebih maju. Itu berarti ada kemajuan untuk desa tersebut agar lebih terbuka lagi dan tidak ketinggalan dengan daerah-daerah yang lebih maju. Selain dampak positif, pasti ada dampak negatifnya. Yang pertama adalah kecemasan. Kecemasan ini ketika seseorang merasa khawatir jika posisi sosialnya itu turun di masyarakat. Misalnya ada pejabat nih yang sebentar lagi akan turun jabatan karena masa periodenya habis. Nah, pejabat ini itu bisa jadi cemas gitu ya, kehilangan jabatannya, sehingga ada strategi sendiri ya untuk mengatasi kecemasan tersebut. Yang kedua yaitu melemahkan solidaritas kelompok. Misalnya ada sebuah keluarga yang tadinya hidup di pemukiman sederhana, tiba-tiba dia tuh dapat hoki gitu ya, memenangkan kuis ratusan juta. Kemudian keluarga itu pindah ke pemukiman yang lebih baik lagi, yang elit. Di sini keluarga tersebut mulai berbaur dengan tetangga baru. Akhirnya mulai terjadi nih kerenggangan antara keluarga yang menang ini dengan kelompok sosialnya yang di pemukiman lamanya. Dan yang terakhir adalah memicu konflik.
mobilitas sosial itu nggak hanya merenggangkan solidaritas saja, tapi bisa memicu konflik atau pertikaian di masyarakat. Misalnya nih, ada toko A yang akhirnya viral di TikTok atau Instagram karena dia tuh bikin konten yang kontroversial, yang mempromosikan produknya tapi menjatuhkan produk-produk lain gitu. Akhirnya toko B-nya ini nggak terima yang dijatuhkan, dan akhirnya muncul konflik, diambil ke jalur hukum, dan jadilah pertikaian antara kedua toko tersebut. Jadi naiknya status orang, naiknya status sebuah kelompok itu tidak selalu disukai oleh masyarakat ya. Ada beberapa orang yang bangga dengan seseorang yang naik statusnya, tapi ada orang juga yang nggak terima, yang iri, dengki gitu. Itu aja untuk pembahasan tentang mobilitas sosial. Kita akan next ke pembahasan lainnya di video selanjutnya. Bila kalian masih ada yang belum jelas, bisa langsung tanyakan di kolom komentar, dan jangan lupa untuk mengerjakan soal-soal. Sekian untuk video kali ini. Thank you for watching dan see you.